Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhardi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya pada mata kuliah sistem multimedia, yang mana saya akan mempresentasikan salah satu makalah saya yang berjudul Implementasi Multimedia pada Internet of Things. Latar belakang dari makalah ini yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Salah satunya, konsep semakin populer adalah Internet of Things, di mana perangkat terhubung secara nirkabel berkomunikasi untuk mengumpulkan, mentransfer, dan menganalisa data dalam berbagai aplikasi. Multimedia memainkan peranan penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas komunikasi antara manusia dan mesin dalam konteks IoT. Namun, penerapan multimedia dalam IoT menghadapi tantangan teknis dan konseptual, seperti integrasi media dalam lingkungan IoT yang kompleks dan manajemen data multimedia dari perangkat yang terhubung. Makalah ini akan menjelajahi berbagai aspek penerapan multimedia pada IoT, termasuk konsep dasar, teknologi yang terlibat, aplikasi yang relevan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran multimedia dalam ekosistem IoT dan menginspirasi pengembangan aplikasi inovatif di masa mendatang. Untuk rumusan masalah dari makalah ini yaitu pertama adalah konsep dan karakteristik multimedia. Apa itu konsep dan karakteristik multimedia? Kedua, bagaimana definisi dan ruang lingkup dari Internet of Things. Ketiga, apa saja keunggulan dan kelemahan yang terkait dengan implementasi IoT. Yang keempat, bagaimana multimedia dapat diterapkan dalam konteks Internet of Things dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengalaman pengguna serta efektivitas sistem. Kemudian, sedangkan untuk tujuan dari makalah ini yaitu untuk menjelaskan konsep dasar dan karakteristik multimedia. Kedua, untuk mengurangi definisi serta cakupan dari Internet of Things. Ketiga, untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan yang melekat pada penerapan Internet of Things. Kemudian kita masuk pada bab pembahasan, yaitu apa itu multimedia. Multimedia adalah gabungan teks dan grafik, video, dan suara untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Digunakan dalam pendidikan, pelatihan, hiburan, dan industri permainan. Multimedia memungkinkan pengguna berbagai elemen media dan menyediakan cara yang beragam untuk mengabarkan fenomena. Definisi multimedia berkembang dengan penambahan elemen interaktif, hipermedia, koneksi data, dan bantalan lebar. Kemudian ada terdapat itu elemen-elemen multimedia pada multimedia. Yang pertama yaitu adalah teks, yang mana teks adalah dalam multimedia merujuk pada informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata. Kemudian foto atau gambar dalam multimedia adalah representasi visual dari objek, orang, tempat, atau konsep tertentu. Kemudian ada audio, yang mana audio adalah merupakan merujuk pada informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata. Kemudian ada video, yang mana ini serangkaian gambar yang bergerak yang direkam dan disajikan dalam format digital. Kemudian ada animasi, mana pada animasi ini adalah serangkaian gambar yang disusun semikian rupa sehingga memberikan ilusi gerakan. Kemudian ada virtual reality atau realitas virtual, yang mana ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan disimulasikan secara digital dengan menggunakan perangkat seperti headset VR. Kemudian yaitu selanjutnya adalah Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah sebuah konsep terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirim informasi secara otomatis. Kemudian bagaimana cara kerja IoT tersebut atau Internet of Things? IoT menghubungkan berbagai jenis perangkat ke jaring internet dengan 3 komponen utama, yaitu sensor, gateway, dan cloud. Sensor seperti sensor gerakan atau cahaya, pengumpulan data dari objek fisik yang terhubung dengan internet. Gateway mentransmisikan data ke cloud atau internet.
Bisa juga memproses data dan mengontrol perangkat yang terhubung. AI dapat membantu optimasi fungsi perangkat IoT. Data kemudian dikirim ke server cloud yang menyediakan layanan dan aplikasi untuk mengelola IoT. Memungkinkan pengguna memberikan perintah kepada perangkat melalui akses cloud. Kemudian apa aja kelebihan dari IoT? Kelebihan dari IoT yaitu IoT meningkatkan efisiensi energi di berbagai bidang kehidupan manusia dengan memberikan kontrol lebih baik atas perangkat yang digunakan. Yang kedua yaitu konsep IoT mengurangi biaya operasional perusahaan atau bisnis melalui pemantauan dan analisa data real time secara peliharaan perangkat. Yang ketiga yaitu produktivitas meningkat karena sistem kerja kompleks IoT seperti penggunaan sensor mempermudah pengguna untuk memberikan perintah atau melakukan aktivitas dengan akses yang lebih cepat dan tepat. Dan selanjutnya yaitu kekurangan IoT. Selain terdapat kelebihannya tadi, terdapat juga beberapa kekurangan pada IoT, yaitu keamanan data privasi. Perangkat IoT terkadang memiliki sistem keamanan yang lemah dan tidak memadai, menyebabkan maraknya kasus pencurian data sensitif oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yaitu regulasi rendah. Tidak semua perangkat IoT memiliki regulasi yang kuat di sebuah negara karena adanya ketidaksetujuan atau masih perlu peninjauan kembali. Hal ini bisa menghambat penerapan IoT. Ketiga itu ketergantungan pada internet. IoT memerlukan koneksi internet yang stabil dan kuat untuk berfungsi, dan jika koneksi internet melambat, maka IoT tidak dapat digunakan. Kemudian apa aja penerapan multimedia pada IoT? Yang pertama yaitu integrasi sensor multimedia. Pemilihan sensor yang tepat seperti kamera, mikrofon, atau sensor suara untuk pengumpulan data pada multimedia yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang mana IoT ini bergantung sekali pada sensor-sensor multimedia yaitu seperti kamera, mikrofon, atau sensor suara. Kemudian pengolahan data multimedia, penerapan teknik pemrosesan citra, pengenalan pola, dan analisis audio untuk mendapatkan informasi yang bergantung dari data visual dan suara. Yang mana IoT itu sangat bergantung sekali pada pemrosesan citra pada multimedia untuk mengelola data mereka. Kemudian jaringan dan protokol komunikasi, yang mana penggunaan protokol komunikasi efisien seperti RTSP, RTP, atau MQTT untuk transmisi data media yang lancar dan waktu nyata. Antarmuka pengguna yang responsif, desain UI yang intuitif dan responsif dengan elemen multimedia untuk meningkatkan interaksi pengguna dengan perangkat IoT. Kemudian ada itu aspek keamanan dan privasi. Perlindungan data multimedia dari akses dan penggunaan yang tidak sah melalui teknologi enkripsi data dan autentifikasi pengguna dan kepatuhan terhadap basis dan privasi data. Kemudian optimasi kinerja pada IoT, pengolahan data multimedia dengan teknologi kompresi data, caching, dan optimasi aliran data dapat meningkatkan kinerja dan sistem dan efisiensi penggunaan sumber daya pada IoT. Kemudian yang terakhir itu pada penerapan multimedia pada IoT ini ada itu kustomisasi aplikasi, merancang solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap aplikasi IoT melalui pengembangan perangkat lunak yang dapat disesuaikan, integrasi infrastruktur pengujian yang cermat. Nah, salah satu contoh penerapan IoT dan multimedia itu yaitu smart home. Mana pada smart home ini kita dapat mengendalikan seperti mematikan lampu dengan suara atau langsung dengan dari HP atau dari smartphone yang mana pada penerapan IoT pada rumah ini terdapat beberapa hal yaitu seperti memantau atau mengontrol perangkat rumah secara visual melalui aplikasi ponsel, yang mana kita itu dapat memantau keadaan rumah bisa jadi melalui kamera-kamera yang dipasang pada rumah dan dapat dilihat menggunakan smartphone, yang mana itu adalah salah satu implementasi IoT. Yang kemudian ada pengirim pemberitahuan dalam bentuk video ketika terdeteksi gerakan sekitar rumah, atau yang ini merupakan salah satu
fitur IoT pada smart home juga, yang mana terdapat sensor gerak, yang mana sensor ini akan bereaksi jika ada terdapat deteksi gerakan di sekitar rumah dan mengirimkan sinyal kepada kita. Kemudian yaitu selanjutnya, penerapan IoT pada smart home itu yaitu menampilkan data konsumsi energi dalam bentuk grafik interaktif, yang mana mungkin kita ingin memantau penggunaan konsumsi energi pada rumah kita, sehingga pada IoT ini dapat menampilkan grafik interaktif data konsumsi energi. Kesimpulan, pada penerapan multimedia pada IoT menawarkan potensi untuk meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin, serta pengalaman pengguna secara keseluruhan, meskipun ada tantangan teknis seperti integrasi yang kompleks dan manajemen data yang rumit. Manfaatnya dalam menyampaikan informasi yang kaya dan meningkatkan adaptasi terhadap preferensi pengguna membuatnya sangat menjanjikan. Mungkin sekian dulu presentasi di saya mengenai penerapan atau implementasi multimedia pada Internet of Things. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.